seperti Sayyidina Imam Faqihil Muqaddam. Siapapun yang bernisbatkan kepada beliau, baik bernisbatkan keturunan, baik bernisbatkan keilmuan, mereka adalah semuanya akan berada di satu tempat bersama Al-Imamul Faqihil Muqaddam. Tidak hanya dikhususkan keturunannya saja, bahkan yang bernisbat ilmu, bernisbat mahabbah, bernisbat apapun, maka dikatakan bila engkau cinta kepada seorang aulia illah wassalihin, maka si wali tersebut seperti butiran tasbih, satu tergerak, yang lainnya juga akan tergerak ikut membantumu, lainnya juga akan tergerak, akan memberikan keberkahan kepadamu. Dan tidaklah kita hadir di dalam majelis Al-Faqihil Muqaddam, tidaklah majelis ini diadakan melainkan ada restu langsung dari Faqihil Muqaddam. Tidaklah orang bikin haul aulia illah melainkan mendapatkan madad, dibantu oleh si wali sebelum hal tersebut terjadi, dan tersambung mahabbah ini kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara acara ini, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Ahmad Fauzi beserta selaku pembina Majlis Jalsatul Itsnan Riyadul Jannah dari Surabaya, yaitu Al-Fadil Ustadzun Al-Fadil Al-Habib Ahmad bin Yunus bin Al-Muhdar. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Al-Habsyi beserta rombongannya, kemudian segenap para habaib, segenap para asatid, para tuan guru, aparatur pemerintahan, segenap hadirin hadirat, wabil khusus Al-Habib Hamid Ba'agil, Al-Habib Ibrahim As-Segaf, Al-Habib Ahmad Fauzi, Al-Habib Zaki Al-Hasni, kemudian segenap para habaib lainnya, Al-Ustadz Novel, Al-Ustadz Muhammad Yanur Al-Ain, Karir Al-Ain, Muhammad Yanur, Al-Ustadz Mahmudi Fitriyadi, dan segenap para hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi apa yang sudah disampaikan para habaib tadi ini sangat luar biasa. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Pian Brataan mau duduk dengan tempat seadanya, sederhana mungkin. Dari tadi ada yang duduk di tengah sawah, dekat saya ini sawah memang. Ada yang duduk hati-hati terpeleset di kali di sungai ya, waktu itu kan sempat banjir kan ya. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk hadir dalam tempat ini, semua tanah yang antum duduki akan bersaksi di hadapan Allah bahwa antum semuanya adalah pecinta aulia illah sholihin. Antum pencinta Al-Faqihil Muqaddam.
antum pecinta keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daun-daun akan bersaksi, pohon-pohon bersaksi, termasuk juga kucing dan semut akan bersaksi. Semuanya akan bersaksi, dan dihitung sejumlah tanah tersebut, dikalkulasikan semuanya, yang dosa pian berataan digantikan dengan anugerah, digantikan dengan kenaikan derajat, digantikan dengan ampunan, dan akan mendapatkan bisyarahnya, mendapatkan hasilnya di saat sampeyan malam pertama di alam kubur menghadap kepada Allah. Amin. Semoga yang hadir menjadi ahli husnul khatimah, sebab hudur fi majalisil awliya min wilayatis sughra. Menghadiri haul para wali adalah tanda kita percaya kepada wali. Percaya kepada wali, Al-Imamul Junaid mengatakan, itu adalah tanda orang tersebut mendapatkan kewalian, tapi bukan ganal, wali cilik. Apa? Kecil itu apa? Halus. Wali soft, halus ya. Namanya wali, apa namanya? Bukan software, maksudnya apa? Iya, software lah ya. Wali halus. Nah, dan ketika kita hadir di dalam majlis semacam ini, kita teringat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ayat ini mengatakan wa ibadur rahman, para hamba yang disayang Allah, dinisbatkan kepada Ar-Rahman, jelas adalah para aulia Allah ya, yang mereka jalan di muka bumi ini, hidup di dalam muka bumi ini dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan jalannya itu tidak tergesa-gesa, dalam segala urusan adalah selalu lewat dari jalur bawah, tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Memang dunia ini tempat cobaan dan ujian. Bila dijahili dengan ucapan atau perbuatan, mereka jawabi dengan ucapan dan perbuatan, tapi intinya adalah membawa perdamaian. Jadi sekarang kalau berdasarkan ayat ini, kalau orang ngejak perpecahan, kira-kira menurut Al-Quran apa enggak? Jawab. Ayo jawab serentak. Menurut ayat Al-Quran apa enggak? Kalau rasis berarti dia menurut ayat Al-Quran apa enggak? Beda-bedain kiai dan habaib kira-kira menurut Al-Quran apa enggak? Justru memang menurut Al-Quran, tapi golongan al-jahilun, orang-orang tukang menjahili. Idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Lihatlah, seperti Sayyidina Imam Faqihil Muqaddam, siapapun yang bernisbatkan kepada beliau, baik bernisbatkan keturunan, baik bernisbatkan keilmuan, mereka adalah semuanya akan berada di satu tempat bersama Al-Imamul Faqihil Muqaddam. Tidak hanya dikhususkan keturunannya saja, bahkan yang bernisbat ilmu, bernisbat mahabbah, bernisbat apapun, maka dikatakan bila engkau cinta kepada seorang aulia illah wassalihin, maka si wali tersebut seperti butiran tasbih, satu tergerak, yang lainnya juga akan tergerak ikut membantumu, lainnya juga akan tergerak, akan memberikan keberkahan kepadamu. Dan tidaklah kita hadir di dalam majlis Al-Faqihil Muqaddam, tidaklah majlis ini diadakan melainkan ada restu langsung dari Faqihil Muqaddam. Tidaklah orang bikin haul aulia illah melainkan mendapatkan madat, dibantu oleh si wali sebelum hal tersebut terjadi, dan tersambung mahabbah ini kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara acara ini, fi muqaddimatihim Al-Habib Ahmad Fauzi beserta semua ashabul khidmah yang sudah capek.
kita tidak bisa membalasi. Yang bisa membalasi adalah siapa? Allah. Yang bisa membalasi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abu Hurairah itu diberi wasiat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Hurairah, alaika bi tariqi aqwamin idza fazi'an nas lam yafza'u, idza talaban nasul aman minan nar lam yakhafu. Wahai Abu Hurairah, kamu cari dong jalan, tiru dong jalan orang-orang di saat orang lain pada takut, mereka enggak takut. Di saat orang lain khawatir akan siksaan api neraka, mereka dikasih aman oleh Allah. Qaumun ya'tuna fi akhir zaman yuhsyaruna mahsyaral anbiya. Mereka itu adalah orang di akhir zaman, bukan para sahabat. Datangnya nanti di akhir zaman, tapi dibangkitkan di akhirat bagaikan para anbiya. Bila mereka melewati sirat, umat-umat lain pada mengatakan, ini para nabi. Fa'arifuhum, aku kenal mereka. Kemudian aku katakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Mereka kenapa? Taghsya andaruhum min sana'i anwarihim, dikarenakan mata ahlul jama', mata orang-orang yang ada di mahsyar, semuanya pada kaget, semuanya pada terpukau karena cahaya orang-orang tersebut melebihi daripada cahaya umat-umat yang lainnya. Siapa mereka ya Rasulullah? Saya ingin meniru seperti mereka ya Rasulullah. Kata Nabi, mereka itu menempuh jalan yang susah, rela lapar padahal mereka punya duit, rela haus padahal mereka punya air, rela punya pakaian sedikit padahal mereka adalah orang yang kaya. Hidup di dunia ini hanya dengan badan mereka, tapi hati mereka fi hadratir Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan saja aku dapat bertemu mereka, laitani anzuru ilaihim, andaikan saja saya dapat bertemu kepada mereka. Thumma bakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menangislah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syauqan ilaihim, rindu kepada mereka. Kemudian dikatakan, ya Abu Hurairah, bila Allah akan turunkan satu siksa, kemudian ada satu orang kayak mereka ini, Allah akan hindarkan kaum tersebut dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka hadirin? Siapa mereka ini hadirin? Mereka adalah para aulia wassalihin. Hatinya bersih, pikirannya bersih, yang ada dalam hatinya adalah hanya husnudzon. Yang ada dalam jiwa mereka itu adalah bagaimana umat Muhammad ini selamat. Gak pernah ada kata kotor atau ucapan kotor. Yang mereka inginkan adalah umat ini bersatu. Karena itu dari mimbar ini saya ingin ngamalkan hadis Nabi, ad-dinun nasiha, intinya agama itu adalah nasihat, pencerahan. Pencerahan, nasihat merubah orang, yaitu dari hati yang ikhlas. Ditanya, ya Rasulullah, liman, buat siapa? Billah, kepada Allah, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali kitabihi, wali a'immat, kepada kitabnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, juga kepada para pemimpin umat dan juga kalangan awam. Artinya engkau bisa membawa arti agama adalah munasahah, yaitu saling memberikan wasiat dengan ucapan ataupun contoh perbuatan. Tidak hanya dengan ucapan orang berceramah, tidak hanya ucapan hanya orang pandai berdalil, tapi yang paling penting adalah bagaimana membangun sistem budaya masyarakat, membangun sumber daya manusia dengan memanfaatkan pula sumber daya alamnya. Jadi kalau kita lihat
Al-Imamul Faqihil Muqaddam, selain alim ahli dalam bidang fikih, beliau juga tiap malamnya nggak lupa syukur kepada Allah 1000 rakaat. Kok bisa? Karena 2 rakaat berikutnya untuk mensyukuri 2 rakaat yang sebelumnya. Nikmat ke nikmat ke nikmat hingga mencapai 1000 rakaat. Dia syukur pada Allah karena bisa sholat. Sidin syukur kepada Allah karena bisa ibadah, karena dibukakan pintu hadirat Allah. Seandainya kita punya makna demikian dalam hati, saya sholat sunnah bukan sekedar menambah pahala, tapi bersyukur saya tadi dipanggil oleh Allah, diterima di hadirat Allah meskipun saya punya dosa. Bukan hanya itu saja, tiap malam beratus-ratus kilo Al-Faqihil Muqaddam keluarkan kurmanya. Satu zir itu sekitar 750 kilo kalau nggak salah. Dari mana? Ngambil, nyuri, ngerampok, kerja Pak. Kerja, punya pertanian, masyarakatnya itu dibeliin tanah, diajak bekerja sama, diajak bekerja bareng. Kemudian beliau sendiri yang keliling di kampung itu, keliling satu kota Tarim untuk memberikan, membagi-bagikan kurma tersebut, karena memang makanan pokoknya adalah kurma. Jadi karena sosialnya begitu tinggi bos. Pian kapan sosial tinggi? Ayam calak. Kalau sudah hari politik baru nanti apa? Oh sosial dong, santunan anak yatim. Blok. Apa lagi? Pemberian ini, pokoknya foto. La ilaha illallah. Nah coba kalau seandainya nanti kalau nggak dipilih, dimintalah, jangan. Karena itu zaman sekarang zaman perpecahan, zaman fitnah. Orang yang berpegang teguh jalur agama ini seperti orang berpegang teguh pada bara api. Fitnahnya itu di mana? Pada diri kita. Mau kalangan awam, mau kalangan pemerintahan, mau kalangan ulama, semuanya nggak ada yang pisah, tidak ada yang terhindar daripada fitnah. Bil fulus, mulus, betul. Zaman sekarang ini, makanya pian kalau zaman politik begini, udahlah bos, inti tanya diri inti sendiri, ya. Bukannya kita mau mencampuri urusan orang, tidak. Cuman saya ingatkan, jangan sampai pecah belah gara-gara urusan piring. Biar piringnya yang pecah, jangan kamu yang pecah. Kenapa? Biar piringnya yang pecah bisa dibeli lagi, tapi kalau tubuh yang pecah tidak bisa dirakit kembali kecuali robot. Kalau hati yang bertentangan, yang datang adalah bala. Tapi hati bersatu, biarpun hanya makan bersama, budayakan makan bersama, mau makan talaman atau makan satu wakul, 5 orang yang makan, jangan dimakan sendiri. Itu coba lihat hadis Nabi SAW. Ta'amul itsnin kafi thalatha, ta'amul thalatha kafi arba'ah. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3, makanan 3 cukup untuk 4. Apa hikmahnya? Karena dari makan bersama itu akan timbul mahabbah, akan timbul yang namanya persatuan. Makanya kalau di Malaysia itu ada majelis ini, ayo Bib, kita hadir majelis, kira majelis apa? Majelis makan. Masa ada majelis makan? Tapi disitulah ketika mukmin makan bersama, kalaupun nggak baca bismillah udah diampuni begitu selesai makan. Pian makan wadah bersama nih dalam majelis, ya, ataupun bukan dalam majelis, berbagi wadah apa? Pakai ada misalkan bikin taluk, masak habang misalkan,
Ya, dimakan 5 orang. Itu yang makan meskipun nggak pakai alhamdulillah udah diampuni. Meskipun nggak pakai bismillah sudah diampuni. Ini menunjukkan apa? Ini semuanya menunjukkan bahwasanya persatuan hati sangatlah penting. Nabi Musa berdoa nggak diijabah bukan karena doanya Nabi nggak sakti, karena ada yang hatinya pecah, nggak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu pilih-pilih bos, masa-masa politik ini bos, jangan mau diombang-ambing bos. Kalau kita kalangan awam, pilihlah yang kiranya nguntungin agama, pilihlah yang dekatin kamu kepada Allah. Kalau kamu hadir dalam majelis, jangan kamu katakan, oh yang sini lebih bagus dari majelis sono, majelis sono gurunya ini, majelis ini gurunya Habibnya kegemukan. Jangan, biar gemuk biarin. Enggak Beb, ulun lebih senang hadir majelis yang gurunya agak kurusan. Betul enggak? Ya, jadi kalau saya sama guru Yanur ini 01 namanya. Ya, ulun yang kosong, beliau yang sah. Betul. Kalau Habib Hamid sama Habib Ibrahim ini 11-1-1. Ulun sama guru Mahmudi ya mungkin 0-0 ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan cerita orang surga itu makan bareng, duduk bersama, bincang-bincang ala sururim mutaqabili. Itu nikmatnya surga. Jangan mau dipecah gara-gara orang jabatan 5 tahun. Mereka itu hanya mengamalkan pel yang satu ini kalau jadi lupa, tapi kalau pel yang berhasiat kalau lupa jadi. Betul? Pilih yang mana Bu? Pilih yang kalau lupa jadi apa enggak? Jangan mau dipecah belah. Apalagi termasuk fitnah akhir zaman adalah masuk di kalangan orang beriman. Ketika seorang guru, ketika seorang habib, ketika seorang ulama sudah mulai membicarakan hal yang kurang baik tentang kalangan lain, ini termasuk fitnah akhir zaman. Kalau mau nasihati, nasihati sendirian dong, jangan dinasihati di hadapan orang banyak. Isfaq ala akhi, yang sayang dong kepada sesama, Allah akan sayang kepada kamu. Betul? Kalau mau ngasih nasihat itu lihat-lihat tempat, lihat sikonnya. Kalau dia nggak terima nasihat, bukan karena dia nggak mau terima nasihat, ente nggak entos. Apa udah entos itu? Kamu kurang lihai, kamu kurang jitu. Apa? Doain, doakan. Tanah Banjar ini tanah yang dikenal ardul mahabbah. Nanti ketika yang diperburuk adalah dicapnya, orang mulai dijauhkan dari guru, mulai dijauhkan dari majelis, dijauhkan dari para habaib, lama-lama dijauhkan daripada Islam. Biasanya maulutan, sekarang hari jadi kota orkesan. Betul? Betul apa enggak? Biasanya habsian di mana-mana, masya Allah luar biasa. Apa guru sekumpul bagaimana capeknya, iya toh? Berjasa, para habaib berjasa, Al Habib Hamid Basiri, Al-Faqihil Muqaddam, dan anak cucunya bagaimana jasanya. Karena itu jangan engkau lepas, jangan sampai engkau katakan majelis ini begini. Ya akhi, majelis ini majelisnya manusia. Meskipun namanya apa saja, namanya manusia ini bukan orang sempurna. Yang sempurna adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
tapi adalah saling melengkapi satu sama lain. Makanya dikatakan kalau kita suami istri saja, Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa, khuliqatil mar'ah min dhil'il rajul. Artinya apa? Tidak diciptakan istri itu seperti laki, tapi tidak akan jadi sempurna kecuali kalau saling melengkapi. Kalau kita saling melengkapi itu nikmat. Saling salam itu nikmat, saling silaturahmi itu nikmat, saling berjabatan tangan itu nikmat. Coba sekarang kalau di tengah jalan ada nggak yang saling mengucapkan salam? Ketemu orang yang mengucapkan salam nggak? Mengucapkan salam nggak? Jangan. Ini dasar-dasar mabadi' din ya akhi, dasar-dasar agama. Dasar-dasar kecil dalam agama. Agama jangan dibawa sulit, jangan dibawa repot, Pak. Alam semesta ini ada yang ngatur, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini cuman makhluk yang diuji, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik dia lihat hasilnya apa? Baik. Yang jelek dia akan rasakan sendiri hasilnya. Amruhu ilallah, kembalinya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah juga dipilih ketika kita khidmah di dalam majelis, ingat bukan khidmah untuk perorangan, khidmahnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu nggak pakai banner, nggak pakai panggung, ya beda dong. Nabi sibuk perang. Zaman dulu nggak kenal banner, zaman sekarang nggak pakai banner, nggak ada backdrop. Wassalamualaikum, Pak, kan gitu. Jadi apapun, kita ini tidak menghapuskan yang teori lama, tapi kita juga tidak menolak teori baru yang lebih bagus. Al-hifdhu bil qadimin, hifdhul qadimin salih, ya, yang lama yang bagus masih dipakai, tapi bukan menafikan al-jadidil aslah, perkara baru, tapi yang kiranya apa? Yang kiranya bermanfaat. Kita hadir halnya aulia ini malu, Pak. Ziarah aulia itu malu. Apa malunya? Mereka bisa ngumpulin kita. Kita belum tentu bisa ngumpulin orang lain. Biarpun mereka wafat masih didengar, masih bisa ngasih makan, roda ekonomi juga lancar. Kita disibukkan dengan yang namanya setan gepeng, kata Habib Hamid. Apa setan gepengnya itu? Namanya saja ya, saya kasih tahu rahasianya. iPhone, Realme, Samsung. Kalau tidak engkau pakai dengan cara yang baik, rusak itu rumah tangga, rusak itu anak, rusak itu suami, rusak itu istri, rusak juga perusahaan, rusak juga pekerjaan, bahkan hatimu rusak, pikiranmu rusak, segala macamnya rusak kalau engkau terlalu berkiblat pada setan gepeng. Pian beli saja satu setan gepeng mahal, bos. 30 juta, 40 juta, ngutang lagi, kredit lagi. Cuman apa? Untuk oke-okean aja, selfie-selfie. La ilaha illallah. Di tanah haram, orang umroh tawaf selfie, orang ziarah Rasul selfie. Itu malaikatnya bingung. Mungkin itu di HP itu punya malaikat sendiri, mungkin itu ya. Jangan. Karena itu sudahlah, kita hadir dalam majlis ini, saya kepingin antum semuanya menjadi orang yang ibadur rahman. Kalau dijahilin orang, maafin. Ada orang ngomong nggak enak, sikap nggak enak, maafin. Jangan terpukau dengan apa yang ada, berita hoak yang ada di dalam sosmed. Gunakan sosmed Anda hanya untuk perdagangan saja. Betul?
Kalau sudah untuk perdagangan maka akan membawa manfaat. Selain itu jangan. Atau dibuat untuk share agama yang jelas sanad keilmuannya. Kemudian yang ketiga, maafkan orang yang punya kekurangan, sebab yang sempurna adalah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa menyempurnakan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, jadilah para hamba Allah yang selalu pandai merayu kepada Allah, yang selalu mohon kepada Allah, yang selalu minta kepada Allah. Tautkan hatimu kepada Allah dan mintalah supaya engkau digolongkan bersama orang soleh ini tadi. La turafiq wa tashab fil khaliqah siwahu. Jangan kamu dampingi, jangan berteman kecuali dengan mereka orang soleh. Sebab apa? Kalau rahmat Allah pada mereka, nanti engkau juga akan kecipratan daripada rahmat tersebut. Dan hati-hati, kita pecinta aulia, kita anak cucu aulia, Anda menjadi mulia berkat mereka, bukan diri Anda. Karena itu ikuti jalan mereka, ikuti akhlak mereka. Kepada semua, baik itu dari Sayyid dan Syarifah ataupun kepada para muhibbin dan muhibbah, ikuti jalannya orang-orang soleh. Apa jalannya orang soleh itu tadi? Rajin sholat, sholatnya berjamaah, suka bangun malam dan selalu memperhatikan sesama, suka berinfak, suka berkorban untuk sesama, dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarkan caci maki, hindarkan musuh memusuhi. Satu lagi, kalau kita cinta aulia, bukan hanya dengan membuat foto kemudian kita pampang fotonya. Bos, kita mau bikin acara apapun silahkan bos, tapi kalau itu ada fotonya wali, sesudah acara dicopot bos. Jangan kena hujan lagi bos, apalagi sampai berjatuhan fotonya orang soleh. Jadi ingat, untuk tetap berada di jalurnya orang-orang yang soleh, senantiasa untuk berbagi dengan sesama dan maafkanlah sesama. Anda keluar dari majlis ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberkahi semua yang hadir, Habib Ibrahim, Habib Hamid, ya, Ustaz Mahmudi, Muhammad Fauzi, Ustaz Fitriyadi, dan Habib Abdullah juga, Guru Yan Nur. Semoga diberkahi semuanya yang hadir semuanya. Ustaz Novel juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga malam ini menjadi persaksian kita bahwasanya kita cinta aulia illah sholihin. Ya Rabb, kabulkan hajat kami ya Allah, saksikan kami cinta aulia wassalihin, cinta kepada fakir muqaddam, kumpulkan bersama beliau dan bersama kakek beliau Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.